Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa. Shalom. Apa kabar? Baik. Terima kasih untuk senyumnya. Ya, Bapak Ibu mungkin masih melekat dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam semangat kita bahwa 2 hari yang lalu kita bersama-sama merayakan Paskah. Mungkin ada di antara kita juga yang sudah hadir baik itu di Paskah subuh ataupun di Paskah sore ya. Dan pagi hari ini kembali kita bersama-sama juga akan merayakan Paskah. Kematian Kristus menunjukkan kasih dan pengorbanannya untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Kebangkitannya menunjukkan kuasanya atas maut. Kubur kosong membuktikan Dia Yesus yang hidup. Mari kita memuji Dia, kita muliakan Dia, kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 194 bait yang pertama dan kedua, Dikau yang bangkit maha mulia. Dengan bangkit berdiri, kalau Bapak Ibu bisa berdiri, mari kita berdiri. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebangkitan-Mu boleh kami rayakan, kemenangan-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu dan keselamatan yang sudah Engkau berikan buat setiap kami. Pada hari ini Tuhan kami bersama-sama mau kembali mengingat, bersama-sama kami mau memperingati kemenangan-Mu ya Tuhan. Oleh karenanya biar Engkau sendiri yang memimpin setiap kami untuk boleh merasakan kasih Tuhan ada di antara kami. Tuhan yang memimpin ibadah ini, perayaan ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan setiap kami boleh kembali pulang nanti dengan membawa sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita lanjutkan pujian kita dengan menyanyikan baitnya yang ketiga. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Di Kau yang bangkit maha
kata-kata ini jangan dicabut, jangan dihilangkan dulu, Bu Evelyn. Boleh ditampilkan kembali bait yang ketiganya. Iya Bapak Ibu, syair di bait ketiga ini bagus sekali. Bukan berarti hanya di bait ketiga, tetapi bait pertama dan bait kedua juga bagus. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Mungkin waktu kita membacakannya atau kita mengucapkannya bersama dengan not-not, sehingga kita bisa menyanyikannya dalam menjadi sebuah lagu, itu rasanya mudah sekali dan rasanya menyenangkan sekali karena ada nada-nada yang mengiringi dari tiap kata dari lagu ini. Tapi apabila kita coba merenungkannya dan kita coba berbicara kepada diri kita sendiri, apakah iya kita bisa mengatakan bahwa Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Mampukah kita mengatakan itu ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari? Atau memang hanya bisa di dalam kata-kata saja, atau hanya bisa di dalam ketika kita menyanyikan lagu ini? Atau memang lagu ini atau kata-kata ini memang hidup bersama-sama dengan kita? Hidup kita ini tidak hidup yang selalu menyenangkan. Kalau kita melihat lagu ini ada beberapa kata yang menunjukkan kata menang atau kemenangan. Kurang lebih ada 3 yang saya catat di bait pertama, di bait kedua, dan bait yang ketiga. Dan memang tema kita hari ini adalah menang bersama Yesus. Apakah kita sudah merasakan kemenangan-kemenangan itu dalam kehidupan kita? Atau memang ini hanya sebuah kata-kata? Baik itu ada notasi lagunya atau tidak. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kesaksian hidup. Bagaimana kemenangan itu sudah boleh dirasakan, boleh dialami dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Saya persilakan Pak Rudi untuk menyampaikan kesaksiannya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Shalom. Saya bersyukur sekali udah diawali sama Siska betapa kita harus merasakan kemenangan Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak pernah menderita? Saya yakin semua pernah menderita. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami persoalan? Saya yakin semua ngalamin persoalan. Tapi persoalan bagaimana yang paling berat adalah sesuatu yang tiba-tiba datangnya. Sesuatu yang tidak kita rencanakan. Itu yang membuat kita diuji. Apakah kita tetap bergantung pada Tuhan atau tidak? Karena kalau yang udah di planning panjang, sakit sudah lama dan lain sebagainya, lalu kita bersiap untuk nanti bagaimana bagi-bagi warisan dan lain sebagainya, mempersiapkan kematian, itu mungkin lebih dalam tanda petik lebih mudah gitu ya. Tepat setahun yang lalu, April, tiba-tiba saya harus pensiun. Tidak ada pilihan. Karena pada saat itu satu teman, jadi kami kongsi berempat, satu sakit udah nggak aktif, lalu satunya dia bilang, saya mau buka perusahaan sendiri. Waduh, satunya bilang, saya akan terusin ini perusahaan. Kamu mau kemana? Saya pikir saya udah 63 tahun saat itu, saya pikir udah saatnya untuk pensiun. Saya udah nggak betah karena dari Serpong ke Kelapa Gading itu udah macetnya bukan main. Jadi saya memilih untuk mengatakan cukup, walaupun saya tidak siap. Tidak ada pekerjaan lain. Dan semua teman-teman bilang, kamu gak salah mutusin untuk pensiun. Enggak lah, saya pikir udah cukup. Saya harus bisa katakan cukup adalah cukup untuk bisa bertahan. Ya udah, saya bilang sama istri, kita cukup ya, saya udah pensiun aja daripada terus-terusan begini. Dan sampai setahun buktinya saya juga oke-oke aja ya. Setahun gak ada masalah. Tetapi yang lebih bahaya lagi,
sekitar saat Oktober begitu ya, Agustus, itu badan saya turun terus. Saya nggak merasakan sakitnya, sama sekali saya nggak merasakan sakitnya, tapi badan saya susut terus. Dari 82, saya sekarang kelihatan sangat kurus gitu ya. Jadi dari gemuk, kalau saya lihat foto-foto saya bingung sendiri. Waduh, dulu segitu gemuk ya, perutnya gede banget gitu. Sekarang saya nggak punya perut hampir, karena hilang gitu ya semuanya. Yang ada yang saya rasakan hanya ke belakangnya, frekuensi ke BAB-nya itu tinggi, lalu bentuk BAB-nya itu lembek, itu saja. Frekuensinya biasanya sehari sekali, ini meningkat jadi 3-4 kali. Istri saya ngingetin, kurus turun terus, jangan-jangan kanker loh. Waduh, iya betul juga ya. Saya pikir kalau gitu gimana kita coba untuk mencari diagnosa yang bagaimana yang terbaik. Saya coba ke Sinsay karena dikasih tahu itu Sinsay di kota bagus. Lalu saya coba juga ke dokter. Dokter bilang ini saya kasih obat, coba kalau ada kemajuan ya berarti udah. Kalau tidak ya you harus diperiksa lebih lanjut. Ke Sinsay sama. Saya minum obatnya Sinsay sama, kondisinya tetap tidak berubah. Wah, saya akhirnya pergi ke satu rumah sakit untuk diperiksa. Dokter yang saya kenal di situ hanya menganjurkan, mau tidak mau lakukan kolonoskopi, lakukan endoskopi. Jadi diperiksa dari atas, diperiksa dari bawah. Ya udah, saya pasrah, saya pikir ya mau apa lagi, saya jalani. Hasilnya ketika saya sadar udah selesai, dokternya hanya bilang, jelek hasil kamu. Wah, kenapa dok? Gitu. Ya karena ada tumor. Tapi hasilnya yang waktu saya baca itu malignan. Malignan itu kanker. Terus dokternya tanya, apa mau diterusin? Ya mau gimana lagi? Saya bilang terusin dok. Lab, jadi periksa cek lab, CEA-nya 17. Di atas normal, karena normal di bawah 5. Udah begitu dia bilang, saya harus periksa kamu dengan MSC3, jadi multi slice CT scan. Oke, kontras dengan kontras dan tanpa kontras lalu dibandingkan. Hasilnya menakutkan. Dipastikan itu kanker, harus diangkat, dan yang diangkat juga cukup banyak gitu ya. Karena di antara 5 cm dari dubur itu ada kanker, 30 cm dari sana itu ada polip yang sama-sama harus diangkat. Saya pikir karena ini ada di kolon rektal, ada terlalu dekat dengan dubur, dan itu tidak mudah. Jadi kalau itu di atas, di dalam kolon atau di usus besar, itu sangat mudah untuk diatasi. Potong, sambung, selesai. Tapi ini karena di dubur, itu sudah dikasih tahu saya, ini nggak mudah ini. Permasalahannya nggak mudah, susah. 5 cm, 4 cm itu isinya otot. Jadi ini 5 cm. Kalau nanti disambung itu saya juga tidak bisa menggunakan ke belakang dulu. Harus tunggu 2 bulan. Untuk itu saya harus dipakai stoma, dikeluarin dari usus kecil pakai kantong gitu ya. Ya mau ngomong apa? Saya yakin penyertaan Tuhan, ya kita berdoa. Saya menemukan dokter kolon rektal, bedah kolon rektal yang spesial, karena di sini nggak ada. Hanya ada dokter umum untuk general surgical, jadi bedah umum saja. Bedah kolon rektal tidak ada. Akhirnya saya nemu itu di Pineng, ke Pineng lah saya. Dokter ini spesial bedah kolon rektal, karena toh harus diangkat, jadi saya harus ke sana. Di sana saya pikir saya masih mengharap semoga saja nggak parah, semoga saja salah yang di Jakarta. Tapi begitu dokternya lihat, dokter ahli ini dia lihat, dia bilang dari hasil CT, dari hasil kolonoskopi, dari hasil yang ada,
minimum stadium 3. Aduh, stadium 3. Lalu dia bilang, yang dibedah itu tidak hanya ambil dari kolon ini, karena yang di kolon rektal itu dekat 5 cm saja, tapi 30 cm ini udah ada anaknya, kemungkinan menyebar ke sana. Saya harus potong di atas itu. Waduh. Hasil MSCT-nya jelas ini ada pembesaran kelenjar getah bening ada di sebelah kanan saya, di sebelah sini. Ini juga harus diambil. Karena dokternya nggak siap operasi, karena penuh jadwalnya, saya dijadwal hari Rabu. Padahal hari itu hari Jumat. Saya ke dokter. Ada waktu, saya jalan-jalan, saya kemana-mana, karena nggak merasakan sakitnya, sama sekali saya nggak rasakan sakitnya. Saya enak-enak jalan-jalan kemana-mana. Pada hari terakhir, mendekati hari Selasa, saya harus masuk ke rumah sakit. Saya berdoa sama Hermin, sama Billy pada waktu itu. Saya pikir kalau Tuhan untuk rambut aja jatuh itu, kalau tidak perkenan Tuhan tidak diberikan, tidak diizinkan, nggak rontok rambut kita. Masa saya harus dipotong segitu banyak dan segitu menakutkan, banyaknya yang harus dipotong. Walaupun saya pasrah. Tuhan kalau boleh, nawar nih ceritanya. Kalau boleh jangan segitu gitu. Gimana sih caranya yang terbaik? Lalu saya minta ketemu dokternya hari itu, saya bilang, "Dok, gimana kalau hari Rabu pagi sebelum operasi hari sorenya saya diperiksa ulang kolon rektal." Lalu dokternya bilang, "Buat apa?" Ya karena saya udah didoain banyak orang. Teman-teman saya udah berdoa, semua udah berdoa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bilang, "Oke, kalau begitu saya akan coba yuk untuk periksa ulang." Diperiksa ulang, sayanya nggak sadar karena kan itu di bius, dan sore-sore pada waktu mau dioperasi, dokternya bilang sama saya, "Wah, beda. Tidak seperti yang digambarkan di awal diagnosa." Jadi saya melihat belum ada penyebaran kemana-mana. Polipnya saya sudah ambil, pagi tadi sudah langsung saya potong, sudah saya langsung keluarkan lewat endoskop begitu aja. Jadi ini yang saya angkat hanya kolon rektalnya saja. Aduh, puji Tuhan, saya bilang gitu. Dia nggak jadi ambil yang kelenjar getah bening yang panjang, saya hanya angkat ini saja. Waduh. Puji Tuhan, saya bilang, saya sangat bersyukur sekali bahwa tidak perlu mendapatkan itu semua. Dan selanjutnya saya juga harus pakai stoma. Ini dalam 2 bulan. Semua itu penderitaan yang sebetulnya luar biasa, sangat berat untuk dijalankan. Tetapi saya ingat Tuhan itu udah lebih dulu mati untuk kita. Kita nggak boleh takut sebagai anak Tuhan. Kita harus tetap percaya, tetap yakin. Seperti yang tadi Siska juga sampaikan ya, kita harus yakin bahwa penyertaan Tuhan itu bukan main. Jadi kita harus yakin apa yang saya dapatkan itu adalah di dalam perjalanan ya, begitu banyak penyertaan Tuhan. Antara lain mengenai stoma tadi. Stoma itu yang awal yang dipasang oleh rumah sakit, itu stoma yang paling sederhana, ditempel begitu saja plastik, dan itu harus dicuci. Pada waktu cuci saya harus jalan ke toilet, itu harus dibersihkan di sana dan lain sebagainya. Dan itu sangat tidak nyaman. Dokternya katakan, ini ada metode baru, bagus, clip on, gampang dibukanya, gampang dipasangnya, nanti gampang dipasang. Nanti orangnya aja saya suruh datang ke tempat you. Dia datang ke tempat saya, dia pasangin semuanya, diajarin cara pakainya. Hermin yang diajarin, ini caranya pakai begini. Udah digantilah stoma yang dari rumah sakit dengan stoma yang baru, yang dia punya. Saya belum punya, saya belum beli. Masih baru di situ, saya sendiri masih di rumah sakit. Saat dipasang,
enak-enak aja, diajarin juga enak-enak aja, rasanya ya oke. Dia pergi, 1 jam kemudian saya ke kamar mandi, saya lihat, wah bocor itu stomanya, dan itu ngenain jahitan saya yang cukup panjang. Waduh, panik saya. Gimana mau minta rumah sakitnya nggak punya. Alat itu saya beli dari luar. Gimana mau minta tolong susternya? Nggak bisa juga. Dan orang itu udah pergi 1 jam yang lalu. Waduh, keluar dari kamar mandi saya bingung. Saya mau cari ini orang nih, pakai telepon. Baru cari-cari nomor telepon, pintu kamar itu diketuk orang, dia masuk. Orang yang tadi dari supplier itu datang balik ke kamar saya. Saya sampai bilang, "Hai Niko, I need you. Saya butuh lu. Ini bocor." Kaget dia. Wah, naik ke atas ranjang. Langsung dia benahin. Coba 1 jam dia bilang, "Saya harusnya pergi ke pulau ini kan di Pineng itu satu pulau, dia harus ke daratannya Malaysia karena dia ada tugas ke sana." Tapi hari itu Tuhan kasih dia kegiatan terus di rumah sakit itu, ketemu teman, ketemu dokter dan sebagainya, dia nggak pergi-pergi. Sampai dia mau ke mobilnya, dia ditelepon sama kantornya. "You pesan buat orang yang buat saya maksudnya, itu mana nomor telepon orangnya? Kamu lupa nggak kasih saya." Dia cari nomor teleponnya, wah nggak ada, ketinggalan di kamar. Maka itu dia balik untuk ngambil nomor telepon. Luar biasa kan? Luar biasa, Tuhan itu begitu luar biasanya itu. Dia datang, dia balik, sampai dia sendiri juga ngakuin, "Om luar biasa, Tuhan kasih Om luar biasa besar." Dia sendiri sampai bilang begitu, kasihnya begitu besar. Saya nggak biasanya ada di rumah sakit ini. Begitu selesai saya pergi. Kok bisa saya kemana-mana tuh 1 jam Tuhan tahan dia untuk tetap tinggal. Tapi dia juga bersyukur bahwa ini bahaya, infeksi bisa kemana-mana karena saya masih ada luka, masih basah. Ya, ada banyak hal, tapi itu saja yang saya katakan karena nggak keterbatasan waktu ya, jadi saya nggak bisa berlama-lama juga. Tapi marilah kita melihat bahwa kalau ada perkara yang datang, saya mencatat beberapa hal. Kita harus yakin bahwa kita mampu mengatasi karena Tuhan sudah lebih dulu menang atas dosa maupun maut. Mintalah bahwa kita kuat untuk menanggungnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizatnya nyata. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yakinlah bahwa rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Jadi apapun, nggak sembuh pun, saya sekarang masih dalam proses penyembuhan, belum sembuh total. Karena saya masih harus adaptasi. Habis ditarik, ini fungsi dari usus ini berubah semua. Jadi semuanya harus melakukan adaptasi ulang. Belum lagi saya juga harus menjaga jangan sampai kankernya timbul kembali. Nah, pada waktu PA-nya dilakukan itu saya satu hal lagi yang buat saya surprise bahwa ternyata dari divonis minimum stadium 3 saya hanya kena stadium 2A. Tidak perlu kemo, tidak ada penyebaran. Aduh, puji Tuhan. Dan saya terima itu persis ulang tahun saya 3 Oktober di rumah sakit. Persis PA-nya itu keluar. Bukan main, saya bersyukur sekali, Tuhan luar biasa. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia melengkapi kita. Jangan kita bertanya, kenapa kok saya? Kenapa kok harus terjadi? Mengapa begini, mengapa begitu? Enggak perlu tanya. Kalau Tuhan tanya balik, kenapa enggak? Kitanya bisa ngomong apa, ya kan? Kalau dia tanya, why not? Kalau kita tanya, why me? Tapi dia bilang, why not? Kenapa tidak? Ya.
Allah akan mengerti dan Allah peduli. Maka itu jangan khawatir. Saya merasakan sekali segala sesuatu disiapkan oleh Tuhan untuk saya kuat menghadapi ini. Untuk melengkapi segala sesuatunya itu Tuhan sudah siapkan. Itu luar biasa. Yakinlah Bapak Ibu juga, semua Tuhan itu menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan udah, kalau kita diberi kesempatan untuk mendapatkan permasalahan, Tuhan udah kasih bahan-bahannya dia supaya kita sanggup menanggungnya. Karena kuk yang diberikan itu pas, tidak lebih dari kekuatan kita. Saya ingin mengajak nyanyi Allah peduli. Saya akan nyanyikan satu bait sampai selesai. Berikutnya, bait yang berikutnya saya minta Bapak Ibu juga ikut menyanyi. Kata-kata di lagu ini bagus sekali dan sesuai dengan apa yang saya alami. Allah peduli. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan bersama-sama. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tidak hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Terima kasih, Tuhan berkati.
Ya Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian hidup oleh Pak Rudi, juga dengan pujiannya, dan juga ditambah lagi dengan kesaksian pujian dari paduan suara haleluya. Semua rasanya sangat menyentuh ya. Dan kalau kita mendengar sebuah kisah yang mengharukan atau yang menyentuh, kita pasti akan manggut-manggut. Atau kita ada yang tersenyum. Atau bahkan mungkin ada yang terharu menitikkan air mata. Karena itu bagian dari orang yang mengalami. Tapi kalau kita sendiri yang mengalami, apakah respon kita sama? Mungkin berbeda-beda. Ya nggak Bapak Ibu? Boleh saya tanya, siapa di sini yang takut? Ih, malu-malu. Saya nggak malu, saya langsung angkat tangan. Saya orang yang takut. Tunggu dulu, saya nggak bicara tentang takut akan Tuhan, tapi takut dengan kehidupan ini. Siapa yang takut? Ada yang bilang saya nggak pernah takut dengan hidup ini. Ada? Ih, Bapak Ibu nggak angkat tangan, berarti Bapak Ibu nggak tahu jadi siapa, superhero kah? Saya orang yang takut dengan kehidupan ini. Tapi melalui kesaksian tadi, saya merasa saya dikuatkan. Saya ingat ada satu kata yang mengatakan gini, every moment of our life is a gift from God. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Saya ingat ada Oma Rosalinda di sana. Ya, apa kabar Oma? Itu orang yang paling semangat sedunia yang saya ketemuin. Saya pernah mungkin beberapa tahun yang lalu ya, saya ketemu dengan beliau dan beliau itu mengatakan satu hal bahasa gini, hidup ini seperti kita sedang menerima hadiah. Ingat gak pernah bilang gitu sama saya? Kalau kita terima hadiah, bisa gak kita milih hadiah itu apa dalamnya? Gak bisa. Mau dibungkus pakai kertas kado yang paling bagus pun, pakai pita lah, dihias macam-macam, ada bunganya lah gitu ya. Kertasnya yang mengkilap-mengkilap gitu. Tapi waktu kita buka isinya, kita nggak tahu. Seperti kita kalau Natal kita terima parcel. Bisa nggak kita bilang, saya mau terima parcelnya yang isinya ini gitu ya. Sama orang yang mau ngirim. Nggak bisa kan? Nah hidup kita juga seperti itu dari Tuhan. Tuhan kasih hidup kita tuh seperti parcel. Yang kita nggak bisa bilang, Tuhan saya mau hidup saya yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang aman-aman. Saya nggak mau yang susah, nggak bisa. Maka tadi saya bilang, every moment of our life is a gift from God. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Tapi lagu tadi menguatkan, kasih setiamu yang kurasakan. Setiap kita mengalami hal yang berbeda-beda, betul nggak? Yang dialami Pak Rudi belum tentu saya alami. Yang saya alami belum tentu dialami oleh Tante Ros, Oma Ros. Dan setiap kita pasti beda-beda. Itulah pemberian dari Tuhan.
Hanya satu janjinya yang pasti, kasih Tuhan menyertai kita. Kita nyanyikan lagu PKJ 179, kasih paling agung itu hanya dari Tuhan kita. Kita gak bisa dapetin dari siapa-siapa. Dari teman, dari orang yang kiri kanan duduk sebelah kita, bahkan dari orang terdekat dalam kehidupan kita, istri kita atau mungkin suami kita atau siapapun itu. Kasih yang paling agung itu hanya kita dapat dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Biarlah kita akan ingat selalu sepanjang hidup kita. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Ya, sebentar kita akan menyaksikan cuplikan-cuplikan, bukan cuplikan dari slide tapi dilakonkan atau diperankan gitu ya. Dan semua itu sebetulnya menggambarkan apa yang nyata dalam kehidupan kita, ketakutan-ketakutan apa yang kita alami. Silakan. Aku hidup sendiri, ku jalani dan ku lalui hidupku hari demi hari dalam sepi. Sering kecemasan datang menghantui diriku dan aku menjadi sedih. Hatiku sedih, pikiranku kacau. Aku jadi bingung. Siapa nanti yang akan merawatku bila aku sakit? Kadang juga muncul di dalam pikiranku rasa khawatir. Kekhawatiran itu yang terus-menerus mengganggu pikiranku, sehingga hidupku tidak bisa tenang. Dan aku menjadi ketakutan. Siapa nanti yang akan menemaniku melewati hari-hari kelam ini?
Jangan takut, Dia sudah bangkit. Dia sudah menang. Kebangkitannya adalah tentang hidup kita. Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Ia akan senantiasa memegang tanganmu. Aku punya banyak anak. Mereka berebut, menuntut harta bagian mereka. Aku takut suatu hari kelak mereka rusuh, saling menyikut demi harta warisan. Aku takut mereka akan saling membenci dan iri hati sesama kakak beradik. Jangan takut, Dia sudah bangkit. Dia sudah menang. Kebangkitannya adalah jaminan masa depan kita. Ia jauh lebih besar dari segala masalahmu. Aku akan pensiun dalam waktu dekat. Kami tidak pernah sanggup menabung berkat Tuhan. Selalu habis untuk keperluan hidup kami sekeluarga. Aku khawatir hidup kekurangan dalam masa tua kami. Khawatir harus membebani anak-anak kami. Jangan takut, Dia sudah bangkit. Dia sudah menang. Kebangkitannya akan memberikan kekuatan kepadamu. Kekuatan untuk melewati segala kesulitanmu. Di usiaku yang sudah lanjut ini, belum banyak yang aku berikan buat Tuhan. Aku sibuk dengan duniaku sendiri. Penuh kesombongan, penuh keangkuhan. Aku merasa tidak layak di hadapannya. Aku masih merasa cemar. Aku masih merasa hina. Bahkan aku merasa kotor. Masih adakah waktu bagiku untuk memperbaiki diriku ini? Aku bimbang. Aku takut, Tuhan. Apakah di sisa hidupku ini Engkau masih mau menerimaku? Jangan takut, Dia sudah bangkit. Dia sudah menang. Kebangkitannya menebus segala dosa dan cemarmu. Engkau telah dipulihkan dan diselamatkan. Percayalah kepadanya. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa.
Jangan takut. Itulah pesan-Mu bagi setiap kami. Tapi memang tidak mudah Tuhan untuk tidak merasa takut. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, dan ketika kami juga harus melewati hal-hal yang tidak kami inginkan, karena hidup adalah misteri. Kami tidak tahu kapan pergumulan dan tantangan datang. Apa saja pergumulan dan tantangan yang harus kami alami, kami sungguh tidak tahu. Bahkan apa yang akan terjadi nanti sore pun kami tidak tahu. Untuk itu kami sulit untuk merasa tidak takut ya Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang memiliki hidup kami, yang tahu sampai kesudahan zaman apa yang akan terjadi, runtutan peristiwa, tantangan dan pergumulan yang kami akan alami pun Engkau tahu. Jadi biarlah iman kami sandarkan hanya kepadamu saja. Penyelamat kami, pencipta kami, Tuhan dan Allah kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengubah rasa takut kami menjadi rasa kagum kepada Tuhan yang melampaui segala hal, melampaui setiap kekhawatiran dan ketakutan kami sebagai manusia, melampaui akal pikiran kami, karena kami tahu Engkau ada dan kami mau menang bersama-Mu. Tuntunlah kami dan berilah kami pengertian agar firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami, memberikan kami arti dalam hidup kami, memberikan kami harapan yang pasti dan yang sejati. Demi Kristus kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Selamat Paskah Oma Opa. Selamat siang. Kita mau buka firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Korintus Surat Paulus kepada jemaat Korintus dari 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, surat 2 Korintus 4 ayat 16 ini ditulis oleh Paulus sudah dalam keadaan tua, bukan muda lagi. Jadi memang sudah semakin merosot kondisinya. Namanya ada faktor U gitu ya, pasti makin merosot kondisinya. Tapi apa yang menarik yaitu apa yang dikatakan Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat dari ayat 16 ini, yang penting buat Paulus itu manusia lahiriah apa manusia batiniah? Apa? Nggak kedengeran. Yang penting apa? Manusia batiniah apa lahiriah? Batiniah.
Karena manusia lahiriah lama-lama emang akan habis, akan hilang. Lama-lama mah nggak bakal bertahan. Banyak orang muda walaupun manusia lahiriahnya kuat, manusia batiniahnya lembek. Jadi itulah yang penting buat Paulus. Sehingga apapun rasa takut, ada banyak orang-orang muda lebih banyak takutnya daripada sudah lanjut usia. Saya yang lebih muda mungkin lebih banyak rasa takutnya daripada oma opa. Belum tentu oma opa lebih banyak rasa takutnya daripada saya. Ya. Tapi itulah yang penting. Bagaimana kita membuat manusia lahiriah kita tetap baik. Tapi jauh lebih penting kita menjaga manusia batiniah kita lebih baik dari waktu ke waktu. Biar apa? Biar apa Bapak Ibu, Oma Opa? Biar apa? Supaya apa manusia batiniah itu kita kuatkan? Supaya apa? Supaya kuat melawan pencobaan, menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan. Karena penderitaan bukan lama makin hilang, tapi makin lama kadang-kadang makin banyak. Penderitaan fisik terutama, begitu ya. Ketika kita jalan udah susah itu kan menderita. Yang biasanya aktif, kesana kesini bisa sendiri, sekarang harus dituntun. Padahal jiwanya masih jiwa muda gitu kan ya. Itu kan menderita juga ya, nggak gampang untuk menghadapinya. Oleh karena itu kita perlu apa? Saya mau mengajak Bapak Ibu kita semua membuka 2 Korintus lagi, yang tadi 4, tapi kita lanjutin. 2 Korintus 4. Tadi kita baca ayat ke-16, sekarang kita baca selanjutnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Siapa yang menurut Bapak Ibu sekarang penderitaannya udah gede? Aduh, saya banyak penderitaannya, banyak banget masalah saya, banyak banget pergumulan saya. Aduh, Tuhan gak kuat lagi. Nah, tapi ternyata di sini Paulus mengatakan penderitaan Yuk bilang sama saya 2, 3, penderitaan ringan. Jadi ini mah kecil. Jadi kalau bangun pagi mulai pada encok, mulai pada kaku, bilang Tuhan ini mah kecil dikepret-kepret ya, ya. Menolong loh Bapak Ibu ngepret-ngepret begini jadi kurang kesemutannya. Ya. Begini olahraga regangin kiri kanan asal jangan jatuh gitu ya. Jangan jatuh. Jadi begitu bangun kita pelan-pelan kita regangin dulu badan kita. Ini penderitaan kecil. Dan penderitaan kecil ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal melebihi segalanya. Kita punya berbagai macam penderitaan. Kalau dari monolog yang tadi kita dengarkan, ada macam-macam penderitaan yang datang dalam hidup kita. Ada yang mungkin sebatang kara, merasa sendiri. Anak-anak saya sibuk, atau mungkin juga saya tidak menikah, begitu ya. Jadi saya sendiri, ya nanti gimana kalau saya tua? Siapa yang mau ngurus saya? Ada yang takut justru karena begitu banyak anak-anaknya berebut warisan, berebut harta. Nanti gimana kalau malahan mereka berantem? Udah berantem sampai dibawa ke pengadilan lagi demi harta. Ada kan yang begitu banyak loh. Ada juga yang aduh bentar lagi pensiun. Nabung gak bisa sepanjang hidup. Gimana mau pensiun gitu ya. Anak-anak gak bisa diandelin juga. Toh kalau kita mau ngandelin anak-anak punya masalahnya sendiri. Mereka punya anak, kita punya cucu, buat sekolah anak besar, buat makan anak dan lain sebagainya. Masa saya harus nyusahin anak-anak? Pusing, gak enak perasaannya gitu ya. Dan ada juga yang mungkin usianya semakin lanjut tapi belum sempat bertobat.
Bertobatnya cuma janji terus kayak tiap Paskah sama Natal biasanya bertobat begitu. Tapi cuma di Natal sama Paskah. Sisa hari-hari yang lain balik lagi ke kehidupan sebelumnya. Nggak gampang. Kita punya banyak tantangan, kita punya banyak kebutuhan. Dan kebutuhan itulah yang makin membuat kita makin hari makin khawatir. Kita sadar bahwa kita punya kebutuhan yang tidak sedikit. Kebutuhannya banyak. Kalau saya yang mau list dari 4 monolog yang kita dengarkan tadi, ada kebutuhan fisik. Kita sebagai lansia pun tetap ada kebutuhan fisik kan, masih harus makan, masih harus minum, makannya juga harus lebih sehat. Harus makin hati-hati ya Oma ya, nggak boleh makan sembarangan, gitu kan. Harus lebih sehat. Kebutuhan fisik masih ada, kita masih butuh rumah walaupun sudah tua, masih butuh kasur gitu ya, masih butuh rumah sakit, lebih sering malahan ke rumah sakit ya, kontrol ke dokter gitu ya, masih butuh. Sedangkan rumah sakit kan biayanya nggak sedikit Bapak Ibu gitu ya. Ada kebutuhan ketentraman. Setiap kita butuh tentram. Kadang kita punya harta, kita punya anak-anak yang sayang sama kita, tapi hati belum tentu tentram ya. Ada kan, maksudnya kita punya semuanya, tapi hati kok kayaknya nggak tentram. Ada aja resahnya, ada aja takutnya. Rasa aman dan tentram itu sebuah kebutuhan para lansia. Semua manusia sih sebetulnya, gitu ya. Nggak yang tua, yang muda pun butuh rasa tentram. Supaya hidupnya juga tetap baik lahiriah maupun batinia, kebutuhan jaminan hari tua, kebebasan, kemandirian. Pengen mandiri nggak mau Pak sebetulnya? Mau, kalau bisa mah kita mandiri terus ya, nggak usah dituntun sana, dituntun sini. Kayaknya kalau dituntun kok nyusahin orang begitu kan? Kok kayaknya saya ngandelin orang, nggak bisa sendiri. Padahal dulu wah, anak berapa saya bisa, saya ngasuh anak belasan aja bisa gitu kan ya. Sekarang aduh, kemana-mana mesti nunggu anak. Itu rasa kemandirian itu kan kebutuhan ya. Rasanya ya itu menyusahkan dan gak enak begitu ya. Kebutuhan sosial. Masih butuh temen gak? Masih buat apa? Buat ngobrol, buat cerita, jangan buat ngegosip ya. Buat ngobrol, buat curhat, buat cerita, ataupun berbagi kesaksian seperti apa yang dilakukan oleh Pak Rudi begitu ya. Itu merupakan sebuah kebutuhan juga, menyaksikan kebaikan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekeliling kita juga mengalami kebaikan Tuhan. Masih pengen olahraga, jalan kaki, mengerjakan hobi. Dulu sukanya ngejahit, sekarang masukin benang aja susah. Kesiksa gak? Kesiksa. Dulu demennya masak, sekarang berdiri 15 menit depan kompor aja udah ngedeg-deg, goyang. Kesiksa. Mau masukin jarum tuh tadi gemeter gitu ya, geter gitu. Padahal ini jarum udah gede lubangnya gitu, geter. Gak masuk-masuk, tremor. Apalagi hobi kita yang udah lama kita gak bisa lakukan karena usia yang lanjut. Kebutuhan harga diri. Mana ada sih kita yang gak butuh dihargai. Makin tua makin butuh dihargai. Karena kita udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Apalagi kalau kita gak kerja. Kalau kita kerja masih dapat bonus, masih dapat pujian dari bos begitu kan ya. Sekarang udah kerja, apa yang dibikin dikomplain anak. Sebel gak rasanya? Gitu ya. Sini mama masakin, masih pengen gitu ya masakin begitu ya. Aduh keasinan mah. Mama masak dikomplain terus. Butuh dihargai kan gitu ya. Ya namanya tremor gitu ya, masukin garamnya pruk gitu ya, banyakan gitu ya. Mau yang ngerti lah. Tapi ya ada kalanya kan orang-orang di sekeliling kita gak ngerti. Padahal kita masih mau memberikan yang terbaik. Tapi ya karena itu mau masukin garam jadi gula, masukin gula jadi garam gitu ya. Masukin garam sama gula malahan jadi masukin cengkeh gitu. Aduh, tuh masakan memang jadi gak karuan. Tapi ya kita masih pengen. Kita masih butuh dihargai. Harga diri adalah kebutuhan yang
masih tetap kita butuhkan sebagai lansia. Dan ketika mulai tidak dihargai, mulai khawatir. Wah, saya memang udah gak ada harganya dah ya. Saya udah gak kepake. Di kantor saya udah gak kepake. Di rumah saya udah gak kepake. Sama anak cucu saya udah gak kepake. Oma mah gak ngerti-ngerti diajarin. Gitu ya. Oma lihat nih, anak sekarang kan pakainya tab gitu kan, pakai HP. Oma apa sih itu? Oma mah dari kemarin udah diajarin gak ngerti-ngerti. Ya sedih lagi kan sama cucu digituin. Banyak Bapak Ibu, banyak yang membuat kita khawatir, banyak yang membuat kita sedih, membuat kita merana. Belum aktualisasi diri. Kita pengen menunjukkan kemampuan kita yang dulu waktu masih muda fasih dan bahkan terkenal karena kefasihannya, gitu ya. Sekarang karena kefasihannya makin lama makin menurun. Dulu nyanyi bergetarnya bagus gitu ya, pakai vibranya tuh getarnya bagus. Sekarang masih ngegeter sih gitu ya. Tapi ketika ngegeter tuh nadanya jadi naik turun gitu ya. Nggak pas di nadanya nyanyinya. Kenapa? Karena udah makin lemah semuanya. Yang dulu kita ahli, yang dulu kita bisa lakukan secara sempurna. Semua orang memuji apa yang kita lakukan. Sekarang dapat pujian sedikit aja susah, malahan banyaknya tadi komplainan. Ya. Semangat hidupnya akhirnya lama-lama hilang, merosot, bahkan mungkin ya hilang sama sekali. Ya udah doanya ya Tuhan kapan saya mati, kapan saya dipanggil. Bapak Ibu, Paulus bukan orang muda ketika dia pertama kali dipanggil Tuhan. Dan dia sepanjang ikut Tuhan makin lama makin tua, tapi semangatnya makin luar biasa. Di Ibrani dan Galatia itu kelihatan bahkan dia udah gak bisa ngelihat lagi. Zaman dulu gak ada kacamata gitu ya. Sampai dia bilang, aku menulis surat ini dengan huruf yang besar-besar. Saking apa? Saking dia sendiri gak bisa baca tulisan dia kalau hurufnya kecil. Saya bikin yang sampai besar-besar. Di sini tadi dia bilang bahwa ya tubuh jasmani saya memang sudah merosot. Jalannya yang dulu dari satu kota ke kota lain, dia mengajar dengan begitu semangat. Sekarang mau ngajar aja mesti dituntun. Makanya ada Timotius, ada kawan-kawan sepekerjaannya yang bantuin dia. Aduh, rasanya semangatnya masih besar tapi badan udah gak bisa maksimal. Apakah Paulus punya ketakutan? Pasti punya. Tapi Paulus tahu bahwa ada yang lebih penting dari sekedar hidup dengan fisik yang kuat, yaitu hidup dengan iman yang kuat. Oleh karena itu dia bisa melihat bahwa penderitaan sekarang cuma penderitaan ringan. Dan penderitaan ringan itu mengerjakan baginya kemuliaan kekal yang lebih besar, jauh lebih besar dari setiap penderitaan kita sekarang. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nggak ada satupun mungkin dari kita yang pernah melihat Yesus dalam wujud aslinya. Ada yang pernah kena mimpi, pernah mungkin didatengin di mimpi, mungkin ada gitu ya. Tapi nggak pernah melihat Yesus. Tapi kita percaya Yesus sudah pernah ada di tengah dunia. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Dan kita percaya bahwa kuasa kebangkitannya itu ada dan nyata. Nggak kelihatan kuasanya, masih lebih kelihatan botol infus tuh. Kalau ya kita di rumah sakit ya, oh infusnya, oh ini masuk ya ke tubuh saya gitu ya. Kan kita mau bilang, Tuhan saya butuh kekuatan. Nggak ada yang kelihatan nyambung ke badan kita. Dan kadang ketika kita berdoa tadi, dalam monolog kan menangis begitu ya, menangis sedih, ada suara Pak Rudi tiba-tiba. Tapi kan ketika kita berdoa nggak ada suara Tuhan tiba-tiba, kita sangka hantu. Nah, ada kalanya kan kita nggak bisa ya mengalami hal-hal seperti itu. Tapi justru iman kita lah yang harus kita pupuk. Karena iman itulah yang akan menyaksikan tanpa harus melihat. Iman itulah yang akan terus bertumbuh, terus berbuah walaupun kita tidak melihat Yesus.
Iman itulah yang memampukan kita melakukan banyak hal. Merasa dimengerti Tuhan walaupun banyak perkara tidak sesuai dengan keinginan. Saya merasa dimengerti oleh Tuhan. Dulu saya sempat bilang begini, Tuhan mah gak tahu isi hati perempuan. Kenapa? Karena Tuhan laki-laki. Dan sepanjang saya pacaran sama Pak Yos, dia lebih banyaknya bingung ngadepin saya. Perempuan memang sulit dimengerti, katanya begitu. Lalu saya bilang, wah saya berarti Tuhan juga nggak mengerti saya. Oh dia laki-laki kok. Sempat pernah ada berpikir seperti itu. Bahkan setelah saya sekolah teologi pun, saya masih merasa bahwa Tuhan nggak ngerti kedalaman isi seorang perempuan, seorang istri dan seorang ibu. Dan Tuhan membuktikan itu salah. Lewat peristiwa 2 tahun yang lalu, belum nyampe 2 tahun. Hampir 2 tahun yang lalu ketika suami saya kecelakaan. Bapak Ibu ada gak sih yang pernah doain suaminya, ibu-ibu terutama ya, pernah gak doain, aduh Tuhan kalau suami saya kecelakaan tolong dia yang telepon saya ya. Gak ada ya, eta mah kurang ajar nih istri ngedoain suami kecelakaan. Bapak Ibu, suami saya itu suka susah buat suruh ngabarin saya. Papa udah di mana gitu ya, pulang jam berapa, kadang-kadang sampai setengah 11 malam. Jadi saya memang biasa suami saya itu biasa sebelum pulang dia ngabarin dulu, papa udah mau pulang ya begitu ya, papa udah nyampe sini. Itu karena tiap hari itu kadang dia pulang sampai malam, sampai setengah 1 malam juga sering begitu. Karena jemaat ketika ada yang meninggal kan ya begitulah ya namanya pendeta. Jadi waktu itu dia pernah berapa kali nggak ngabarin saya sampai sayanya aduh ini di rumah tuh panik bener begitu ya. Dan akhirnya saya nyeplos, dan ini mungkin saya belum pernah cerita. Saya doa begini sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan suami saya kecelakaan, tolong dia yang telepon. Saya nggak mau kalau polisi yang telepon, saya nggak mau orang gereja yang telepon, saya nggak mau petugas rumah sakit yang telepon, pokoknya kudu dia yang telepon. Wong gila, wong edan nih istri satu ya. Bapak Ibu, itu mungkin sebuah doa yang lahir dari emosi saya sebagai seorang istri yang susah banget dapat kabar gitu ya. Tapi di hari suami saya kecelakaan, itu 12:30 malam, dia telepon, halo mama, dengan suara yang sangat baik, sangat tenang begitu ya. Halo mama, papa habis kecelakaan nih. Hah? Kita yang panik kan di rumah 12:30 dengan bayi 5 bulan di rumah, cuma berdua gitu ya. Ben waktu itu masih 5 bulan. Habis kecelakaan terus papa gimana? Saya udah panik gitu. Papa gimana? Nggak apa-apa, paling kayaknya cuma patah nih tangannya. Udah mama tenang aja. Begitu Bapak Ibu, begitu beneran dah. Mama tenang aja, nanti dapat kabar ya. Beneran papa nggak apa-apa, yang lain gimana? Iya ada luka-luka sih, cuma ada satu om tuh agak kelempar, kayaknya meninggal di tempat. Aduh ya ampun gitu ya. Udah mama tenang aja, papa baik-baik aja, paling cuma patah. Udah ya, sampai nanti ya. Papa nunggu ambulans dulu. Ditutuplah telepon itu, dan malam itu saya telepon Pak Anas. Itu juga kasih karunia Tuhan, kalau Pak Anas nggak tinggal di sekitar sini saya udah bingung jam segitu mau telepon siapa. Pak Anas dan Mukisha yang kaget malahan begitu ya. Hah kenapa kayu segala macam? Ya udah tolong deh. Nggak apa-apa kok, saya bilangnya begitu lagi. Nggak apa-apa katanya cuma patah tangan gitu ya. Saya masih ngomong begitu Bapak Ibu, segitu tenangnya. Udah boleh kamu ngana kesini kita kan, karena Pak Anas kan Manado ya, boleh ngana kesini. Iyo sebentar ya. Dianya yang sudah panik gitu ya. Di mana rumah sakitnya? Nggak tahu. Saya nggak tahu Bapak Ibu, beneran saat itu saya nggak tahu rumah sakitnya di mana. Kan suruh nunggu kabar. Ya udah kita pergi ke arah Cempaka Putih. Waktu itu suami saya masih pelayanan di Gemis Cempaka Putih, Bait Allah. Ya udah kita ke arah sana. Pas di jalan itu Pak Anas nyetir 15 menit dari Jakarta Barat sampai Cempaka Putih Bapak Ibu. Saking dia juga waduh groginya luar biasa gitu ya. Saya sambil gendong Ben, sebelahnya istrinya. Nyampe lah kami, akhirnya dapat kabar rumah sakitnya di mana, dikasih tahu. Saya datang ke rumah sakit itu, dan Tuhan buat saya tercengang luar biasa. Kondisi suami saya bukanlah kondisi yang bisa untuk nelfon dengan suara yang sangat tenang. Klavikulanya hancur,
ada 4 ruas tulang rusuknya patah, tangannya hancur, ujung tangannya, dan sini kan udah bengkak, jadi sebetulnya untuk berdiri pun nggak bisa. Lalu dengan kekuatan siapa dia nelfon saya? Saya angkat topi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, disitulah saya baru tahu bahwa hati seorang istri sekalipun, seorang ibu yang kita bilang, Tuhan gak ngerti karena Tuhan laki-laki begitu ya. Ternyata dia mengerti. Dan dia mendengar dengan pasti doa-doa saya. Padahal itu doa juga, maksudnya doa yang gak mungkin aduh bodoh banget sih doa begitu. Itu saya udah jadi pendeta, Bapak Ibu, saya doa begitu. Coba ya, gak kira-kira kalau saya inget-inget tuh, gue gak kira-kira amat nih mulut ya. Kejadian bener nih, mesti dikunci begitu. Tapi doa yang gak mungkin kan sebetulnya. Kalau suami saya kecelakaan, tolong dia yang telepon. Nah kalau suami sayanya memang parah banget, ya gak mungkin dia yang telepon. Tapi malam itu dia yang telepon dengan suara yang sangat tenang, membuat hati saya juga tenang. Dan Tuhan mengerti luar biasa. Dia mengerti isi hati saya. Dan kalau ditanya mau gak mengulang peristiwa itu lagi, hanya untuk mengenal Tuhan, saya mau. Walaupun memang babak belur setelahnya gitu ya. Karena abis dia telepon, dia langsung ambruk dan gak bisa diangkat sebelum ambulans datang. Dan ketika ambulans datang dari Cempaka Putih lalu pindah ke Geraha Kedoya, waktu Pak Anes nyetir aja 15 menit itu, 10 menit kayaknya malahan Pak Anes nyetir gitu ya. Cepet bener. Itu kita dari Cempaka Putih ke Geraha Kedoya kita lewatin dengan 1,5 jam. Kenapa? Karena suami saya jerit-jerit terus di dalam ambulans. Dan yang nemenin di dalam ambulans adalah Bu Kisya, istri Pak Anes. Saya sama Pak Anes sama Ben di mobil saya. Kok ini lambat banget, saya bilang gitu ya. Karena dia jerit terus, sakitnya luar biasa katanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita punya banyak kekhawatiran. Saya sebagai seorang pendeta pun punya banyak kekhawatiran. Tapi Tuhan kita mengenal jauh lebih dalam, lebih jauh ke depan, melampaui yang pernah kita kenang, yang pernah kita harapkan. Dan dia tahu apa yang akan terjadi, dia tahu kebutuhan kita. Jadi percayalah, karena dia sudah bangkit, dia bisa melakukan banyak hal yang melampaui pikiran manusia. Segala sesuatu yang mustahil, kalau kata Pak Rudi, segala sesuatu yang mustahil bisa tidak jadi mustahil, tapi jadi mungkin. Percayalah, kuasa kebangkitannya membuat kita gak takut. Dan sejak peristiwa itu, saya gak pernah nelponin dia lagi. Udah di mana, jam berapa mau pulang gitu ya. Ini mau dikunciin apa ngana mau tidur di luar gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Enggak, saya udah gak pernah. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan suami saya kepada tangan-Mu. Karena tangan-Mu lah yang memelihara, tangan-Mu lah yang melindungi, tangan-Mu lah yang mengangkat, tangan-Mu lah yang menguatkan, tangan-Mu lah yang akan menjaga dia dimanapun dia berada, apapun pelayanan yang sedang dia jalani, walaupun tak ada kabar sampai di handphone saya. Sejak itu saya berubah. Saya tidak mau khawatir lagi. Karena Tuhan dan kisah tadi itu hanya secuil dari rentetan kisah yang lain setelah beliau operasi dan lain sebagainya gitu ya. Karena Yos operasi dan dalam 1 bulan dia udah bisa nyetir dan gendong Ben. Kata orang, mungkin karena masih muda, jadi tulangnya gampang nyambung gitu ya. Tapi buat saya itu sebuah mukjizat karena tulangnya itu hancur tengah-tengahnya. Jadi hanya tinggal ujung sama ujung, tengah-tengahnya itu pecah, banyak pecahan dan memang nggak nyambung sama sekali. Gitu ya. Dan Tuhan kita luar biasa. Jadi jangan kita khawatir. Apapun ketakutan kita katakan saya menang bersama dengan Kristus. Karena Kristus paling tahu perasaan saya. Dia mengerti Bapak Ibu. Dia mengerti. Bahkan ketakutan yang sekarang belum kita rasakan pun dia sudah tahu nih, aku tahu nih kamu bakal takutnya ini. List dia udah lebih panjang daripada kita Bapak Ibu ya. Kita aja mungkin bilang, saya takutnya sekarang mah cuma 4 biji lah. Padahal Tuhan bilang, dalam hatimu 10 tahun ke depan takutmu jadi 10 dari 4. Dia udah tahu. Dan jangan khawatir. Karena dia tahu, dia Allah yang maha tahu. Maka dia juga yang akan memberikan kepada kita
kemenangan. Karena Dia Allah yang menang, maka kemenangan itu juga milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik. Engkau baik melampaui kebaikan-kebaikan yang pernah kami alami dari manusia-manusia di sekitar kami. Dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua, dari sahabat. Bahkan seringkali sahabat, suami, istri, anak kami pun tak mengerti isi hati kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami. Banyak hal yang mungkin tak bisa kami ungkapkan lewat kata dan hanya mampu kami ungkapkan lewat air mata. Tapi Tuhan, Engkau melampaui itu semua. Jadi mampukanlah kami seperti Paulus, ketika manusia jasmani kami semakin merosot sekalipun, tapi manusia rohani kami semakin kuat dan semakin mampu melihat kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang tak nampak oleh mata jasmani sekalipun, tapi nampak dengan begitu jelas oleh mata iman kami. Hari ini kami berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Evi di dalam masa-masa yang mungkin sangat menyakitkan bagi beliau. Tuhan, kuatkanlah dia dan yakinkan dia bahwa di tengah pergumulan sekalipun ada berkat Tuhan yang tak terhingga. Ada rencana Tuhan yang begitu indah bagi dia. Suatu saat nanti, karena kami pun tidak mengerti rencana Tuhan, tapi Tuhan dan rencanamu adalah ya dan pasti. Kuatkanlah Pak Yanuar dan seluruh anak-anak juga keluarga besar, sehingga bisa mendampingi, bisa mensupport Bu Evi terus menerus. Kami berdoa untuk Oma Sapala dalam keadaan yang terbaring sampai saat ini setelah sekian lama. Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan imannya. Berikan dia terus kekuatan. Berkatilah anak-anak yang mengurus, cucu-cucu, mantu, juga suster yang mendampingi. Tuhan, berikanlah mereka semua kekuatan, sehingga masa-masa ini dapat dikenang suatu saat nanti menjadi masa-masa yang indah. Masa-masa di mana berkat Tuhan nyata, kebaikan Tuhan dirasakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Marta. Tuhan berkati dia dalam keadaan sakit dan lemah saat ini. Biarlah Tuhan di tengah sendirinya, biarlah Tuhan mengutus orang-orang yang bisa mengurus beliau. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk mendampingi kami. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati kami. Tuhan punya lebih dari 1001 cara untuk membangkitkan semangat hidup kami. Jadi biarlah Engkau Tuhan menolong Bu Marta dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Heriati dan Ibu Dr. Lili. Tuhan, kalau sekarang Bu Heriati juga dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau menolong dia di dalam pengobatan-pengobatan yang harus ia konsumsi. Juga Dr. Lili, biarlah mereka juga dapat merasakan mukjizat Tuhan lewat para dokter, lewat obat-obatan, lewat keluarga yang mendampingi mereka. Sehingga di dalam masa sakit sekalipun, suara Tuhan tetap terdengar. Kami berdoa untuk seluruh pengurus lansia yang baru diangkat, nanti akan dilantik. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau juga yang memberikan kreativitas, sehingga mereka terus dapat menemukan program-program yang terbaik, program-program yang paling cocok, yang paling mampu membuat kami semua mengalami Tuhan. Karena di masa lanjut usia kami
Kami ingin semakin dekat sama Tuhan. Kami ingin semakin mengenal Tuhan. Hingga suatu saat nanti kami berjumpa muka dengan muka, kami akan sungguh-sungguh merasakan kedekatan dengan Tuhan. Kami mengenal Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa untuk setiap program baru, Tuhan berkatilah dan jadikanlah program ini sebagai wadah kami bersama belajar, mengasah, menumbuh kembangkan dan membuat kami dapat menghasilkan buah-buah yang matang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Anes. Terima kasih untuk Pak Bayu yang sejauh ini juga terus mendampingi kami menghasilkan karya-karya yang baik untuk Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat permainan angklung dan kolintang, Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap mereka. Karena Tuhan membuat mereka ada di tengah-tengah kami, menolong kami untuk melihat bahwa kami sungguh berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan rasa syukur kami yang kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bisa ragu Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk angklung. Kita ikuti semangatnya dengan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup ya. Mari Bapak Ibu. Kita nyanyikan bait yang keduanya. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Tepuk tangan sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sekali lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab. Katakan amin dong. Amin. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada sebuah tulisan yang mengatakan begini. Kebangkitan Kristus bukan saja sesuatu yang harus dipercayai. Ini katanya Timothy Keller. Namun kebangkitan Kristus juga sesuatu yang harus dihidupi. Jadi kita nggak bisa tuh nanti abis ini selesai terima firman Tuhan, terima puji-pujian, terima sharing tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi abis kita pulang kita lupa. Kita cuma bilang iya percayalah, percaya nggak? Iya percaya. Tapi kita harus terus hidupi dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Dekat terus dengan Tuhan, bersandar pada firman Tuhan, dan jalanilah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu aja caranya. Gampang ya? Tapi nempel dengan Tuhan itu sangat susah. Bergantung sama Tuhan itu sangat susah. Tapi kalau kita meminta Tuhan, kalau kita hanya memilih Tuhan sebagai junjungan kita satu-satunya dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti memberikan kita kemudahan-kemudahan. Dan Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan yang bisa kita alami dalam kehidupan kita. Kita mau semua seperti itu? Enggak ada yang jawab. Mau enggak sih? Mau mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan? Ih susah ya. Mau, nggak usah malu-malu ya. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Junjungan Yang Kupilih. Bait yang pertama bapak-bapak saja, lalu refrennya kita bersama-sama. Bait keduanya ibu-ibu saja, refren bersama. Dan bait ketiganya kita nyanyikan bersama-sama. Setelah itu doa dan berkat, saya persilakan Pendeta Yael. Yesus ku penebus yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencelam, ku ikut suaranya lembut mesra.
Bapak Ibu saja. Di manakah kasih-Nya pun jelas, di saat ku gelisah, dihibur ku lekas, di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nantikan bersama-sama, benar-benarlah hidup Yesusku. Benar-benarlah hidup Yesusku. Bersamamu di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku. Di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Bersama-sama bait yang ketiga. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusku hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku. Bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku. Di mana Dia ku dengar. Di mana? Di dalam hatiku. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan, betul banget apa yang disampaikan oleh Kak Siska, Bu Siska. Masih berdiri, masih berdiri. Kalau nggak bisa berdiri nggak apa-apa ya. Bahwa caranya bagaimana supaya kita nggak takut, karena takut itu bukan sesuatu yang dengan mudah dilenyapkan. Tapi ketika kita mendekat dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan rasa takut kita. Tuhan membuat kita justru makin kagum seperti pesan Paskah kita di Paskah subuh. Tuhan membuat kita makin kagum sama Dia. Tuhan membuat kita makin melihat Dia dengan hormat, dengan penuh kedahsyatan yang luar biasa. Karena makin dekat Dia, kita makin merasakan karya-karyanya yang luar biasa. Jadi marilah kita mendekat dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengatakan aku sudah selesai, gak mau melayani lagi. Di atas kayu salib yang Dia katakan sudah selesai, bukan aku sudah selesai gitu ya, gak mau peduli lagi. Justru karena Dia mau memulai terus menerus bersama dengan kita, Dia ada bersama dengan kita. Jadi jangan khawatir, menanglah bersama dengan Kristus, karena Kristuslah pembawa kemenangan sejati. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menjadikan diri kita saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita, dan terus memuji Tuhan walau tubuh renta, walau tubuh makin merosot, tapi pujilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Mari kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus melalui persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kita, menolong kita untuk melihat karya-karya yang luar biasa, menuntun kita di dalam terang, dan mengokohkan iman kita sampai kesudahannya kelak. Karena Ialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Mari kita bersaat teduh sejenak.